Hai semua teman-teman, kembali lagi bersama aku Yusnita. Di video aku ini aku mau buat tutorial cara membuat pola dasar baju wanita versi mudah bagi pemula. Tapi sebelum aku memulainya, like video, subscribe, di-subscribe ya teman-teman bagi kalian yang belum subscribe. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Beri komen kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nah, sekarang kita langsung ke tutorialnya ya teman-teman. Pola dasar yang mau aku buat ini menurut aku sangat mudah dipahami ya teman-teman. Dan di video aku yang lalu pun aku udah pernah buat video atau buat tutorial cara membuat pola dasar baju wanita dalam versi yang lain ya teman-teman. Nanti kalian bisa cek juga video aku versi mana yang lebih gampang menurut kalian. Terserah kalian mau mengikuti cara membuat pola dasar baju wanita yang mana mau kalian ikuti ya teman-teman. Itu tergantung kalian ya. Pola dasar baju wanita yang mau aku buat di video ini seperti ini ya teman-teman. Nanti membuatnya sekali membuat ya, dibuat bagian depan dan jadi sekalian dibuatkan pola bagian belakangnya. Nah, ini ukurannya ya teman-teman. Aku pakai ukurannya ini lingkar badan 102 bagi 4 25,5. Ini panjang punggungnya 40. Ini lingkar kerung atau lingkar ketiaknya 50 dibagi 2 25. Ini lingkar lehernya 48 dibagi 6 sama dengan 8 tambah 1 gitu ya teman-teman, sama dengan 9. Dan ini bahunya ya, B bahu, biar aku tulis dulu ya, bahu. Bahu. Kemudian ini LD, lingkar dada. Lingkar dada dibagi 2 nanti 18. Kemudian lingkar punggung, lebar punggung gitu ya, 38 dibagi 2 19. Lingkar pinggang 82 dibagi 4 20,5. Dan ini tinggi pinggulnya 20. Ini lingkar pinggul 112 dibagi 4 28. Ukuran yang aku buat di sini ya teman-teman udah aku tambah ya, udah ada penambahan, udah ikut penambahan gitu ya. Jadi ini misalnya lingkar badan ini dan lingkar pinggangnya, lingkar pinggulnya ini udah aku buat penambahannya. Karena kalau kita mengukur seseorang kan kita ukur pas lalu kita buat penambahannya. Jadi ini udah ada penambahannya, tidak perlu dibuat penambahan lagi di sini. Kalau kita mau buat pola ini udah harus kita buat penambahannya ya. Nah, sekarang biar aku mulai membuat polanya. Di sini aku buat kertas dilipat 2 ya, supaya bisa nanti ini dapat atau jadi pola depan dan di bawahnya pola belakang. Nah, seperti ini dilipat 2, kemudian ini nih dilipat 2. Pertama-tama kita buat dulu garis bantu ya teman-teman. Nah, kemudian ini titik di ujung ini kita buat gini ya, kita buat titik gitu ya. Kemudian dari ujung ini kita buat dulu panjang punggungnya. Panjang punggungnya itu kan tadi 40 ya teman-teman. Panjang punggung 40. Ini kasih titik. Kemudian dibagi 2 20. Kemudian yang 20 ke atas ini dibagi 2 lagi ya teman-teman, jadi 10, kasih titik. Kemudian kita buat lingkar badannya teman-teman. Lingkar badan di sini 102 dibagi 4 sama dengan 25,5 ya. 25,5 kasih titik ini. Kemudian tarik garis. Oh ya teman-teman, di sini kalau aku mau buat pola yang di video ini bagian depan nggak aku buat tambah 1, bagian belakang nggak aku buat kurang 1 ya. Aku buat bagian depannya
sama aja seperti membuat bagian belakang gitu. Jadi nggak ada ditambah, nggak ada dikurang ya. Kita tarik ke bawah sepanjang panjang punggung ya. Seperti yang sebelah ini tadi. Panjang punggung 40 ya. Kasih titik aja dulu ya teman-teman, ini titik. Kemudian kita ukur. Ini akan kita buat selebar lingkar badan ini. Lingkar badan tadi 25,5. Ukur dari sini ya, dari titik yang paling bawah ini tadi 25,5. Nah ini pas. Kasih titik, kemudian ditarik garis ya. Dari titik yang di atas ini tadi ke titik yang ini, yang di bawahnya ini. Tarik garis. Kita satukan dengan membuat garis seperti ini. Nah, ini juga kita tarik garis. Titik yang di sebelah ini ke titik yang sebelah sini kita satukan. Ini juga. Nah, inilah nanti untuk lingkar pinggang ya, garis lingkar pinggang. Ini untuk garis lingkar badan gitu ya, besar badan, lingkar badan ya. Ini lebar dada. Nah, kemudian kita tambah ke atas 1 cm. Ini rumus ya teman-teman. 1 cm kasih titik, kemudian di sini juga tarik garis ya. Nah, kemudian kita buat untuk lingkar lehernya ya. Lingkar lehernya di sini tadi 48 dibagi 6. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Di bagian atas ini kita buat 9 ya. Dari titik yang ini, yang paling ujung ini, atas ini, sudut ini kita keluarkan ke arah atas 9 cm, kasih titik. Ini di garis paling atas ini ya teman-teman, ini. Kemudian untuk turun ke bawah ini kita bagi juga 6. 48 bagi 6 itu 8. Kemudian ini untuk ke bawahnya kita tambah 2 cm ya teman-teman. Tadi kalau ke samping kan ditambah 1 cm. Kalau untuk ke bawah kita tambah 2 cm. Jadi 48 dibagi 6, 8 ditambah 2 menjadi 10 cm. Jadi turun ke bawah itu 10 cm ya. Diukur dari sini ya teman-teman, dari titik paling atas atau garis paling atas kita turunkan ke bawah 10 cm. Kasih titik, ini 10 cm. Kasih titik. Oh ya teman-teman, ini ukuran skala 1:4 ya aku buat. Nah, kalau udah kita turunkan 10 cm, kemudian kita buat garis melengkung untuk kerung lehernya. Pakai roll ini ya. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian kita buat ke samping lebar bahu. Lebar bahu di sini 12. Jadi dari titik ini ke samping kita buat 12 cm, kasih titik. Kemudian ini titiknya ini di garis yang pertama ini ya teman-teman. Sama seperti yang ini tadi, titik yang keluar 9 cm ini untuk kerung leher ini ya, untuk lingkar lehernya. Kemudian dari titik yang ini yang kita buat tadi 12 cm bahu ini kita turunkan ke bawah 3 cm. Ini nanti untuk bahu bagian belakang 3 cm. Kemudian kita buat lagi turun ke bawahnya setelah 3 ke 4. Jadi 2 titik. Titik yang pertama 3 cm, titik yang kedua 4 cm. 4 cm itu nanti untuk bahu pola bagian depan. Kemudian kita tariklah garis untuk bahu bagian depannya dulu ya.
Nah, kemudian kita buat untuk lebar dada. Lebar dadanya tadi 36 dibagi 2 jadi 18 ya teman-teman. Kasih titik. Ini 18 kasih titik. Kemudian dari garis lingkar badan ini kita turunkanlah sekitar 3 cm ke bawah. Ini nggak rumus ya teman-teman. Ini hanya untuk menentukan supaya dapat setengah lingkar kerung lengan yang ini tadi. Ini tadi 50, kita bagi 2 25. Jadi aku turunkan 3 cm, kasih titik. Kemudian dari titik ini kita tarik garis ke lebar dada ini. Kemudian kita tarik garis lagi dari titik lebar dada ini ke titik yang turun 3 cm ini ya. Pakai ini ya teman-teman. Jadi kalau udah kita buat seperti ini, andai lingkar kerung lengannya itu kebesaran, ini kita bisa naikkan ke atas lagi 1 cm atau 2 cm kalau kebesaran, supaya dapat pas setengah kerung lengannya ya teman-teman. Jadi nggak patokan, nggak harus 3 cm, bisa juga naik nanti ya teman-teman, supaya pas ya, tergantung. Kalau sudah dapat 3 cm lah kita turunkan gitu ya. Di sini yang sering aku buat itu 3 cm, bisa juga dia jadi dapat 2 cm. Nah sekarang biar aku ukur dulu, kita ukur dulu ya, apakah udah dapat setengah lingkar kerung lengannya tadi ya, yang ini 50 dibagi 2 ini ya. Nah ini dia udah dapat 25 cm ya teman-teman, udah pas ya. Jadi andai ini tadi dapatnya 26, kan masih kebesaran, jadi perlu kita naikkan ke atas lagi, atau kita buat turunnya hanya 2 cm. Ini kan tadi turunnya 3 cm. Nah sekarang kita buat untuk lingkar pinggangnya ya. Lingkar pinggang 82 ini dibagi 4 20 setengah ya teman-teman. Dan untuk nutnya kita tambah 3 ya, biar kita buat nanti nutnya. Jadi 20 setengah ditambah 3 jadi 23 setengah. Ini tadi 20 setengah ini supaya kita buat nutnya kita tambah 3 lagi jadi 23 setengah. Jadi di sini dia ya. Nah kemudian kita tarik garis dari ini, titik ini ke titik ini yang 23,5 cm ini ya, seperti ini. Nah kemudian lingkar pinggang dibagi 3 ya teman-teman. Tadi kan lingkar pinggangnya ini yang titik di sini ini 20 setengah ya. Kemudian kita bagi 3 6, sekian ya. Jadi kita bulatkan aja menjadi 7, karena nggak sampai 7, jadi 6, sekian kita bulatkan aja jadi 7 ya. Nah dari garis atau dari tengah muka ini, pas di garis lingkar pinggang ini kita masukkan ke dalam 7 cm ini, kasih titik. Kemudian kita buat ke sampingnya 1,5, kasih titik lagi. Kemudian kita buat lagi ke sampingnya 1,5, kita kasih titik lagi. Jadi di sini ada 3 titik ya. Kemudian kita tarik garis ke atas ya teman-teman, tapi harus lurusan titik yang ini, titik yang di tengah ini. Jadi kalau kalian mau buat lurus, diukur aja ya, dari tengah muka ini ke titik yang di tengah ini ada berapa.
Nah, di sini ada 9, kita buatkan 9 ke atas, kasih titik aja atau tanda supaya bisa lurus ya. Menarik garisnya, ini 9, kasih titik, tanda ya. Kita akan tarik garis dari titik yang di tengah, di garis lingkar pinggang ini ke atas. Kita buat untuk knotnya 13 cm. Ini, biar lurus 13 cm ke atas, ini dia. Nah, kemudian ke bawah kita buat lagi garis lurus, lurusan titik yang di tengah ini ya. Ke bawah dia 12 cm. Kasih titik ya. Ini tandanya 12 cm. Dan untuk memastikan kelurusannya kita ukurlah dari tengah muka ini. Sama seperti yang di sini tadi 9 kita ukur. Memastikan kelurusannya ini di sini dia ya, lewat sedikit ya. Ini. Kemudian kita tarik garis lurus. Nah, kalau udah kita tarik garis seperti ini, kemudian kita tariklah garis lagi dari ujung ini. Ujung garis yang di bagian atas ini kita tarik garis ke titik yang di sebelah ini ya. Titik yang sebelahnya ini kita tarik garis seperti ini. Kemudian kita tarik lagi garis dari titik yang ujung ini ke titik yang sebelahnya ini lagi ya. Ini. Begitu juga yang di bawah ya teman-teman. Dari ujung garis yang bagian bawah ini kita tarik garis ke titik yang di samping sebelah ini. Tarik. Kemudian tarik lagi garis dari ujung garis bagian bawah ini ke sampingnya ini lagi. Nah, ini udah jadi knotnya ya teman-teman. Kemudian kita buatlah atau kita tentukanlah ini untuk tinggi pinggulnya ya. Tinggi pinggul di sini tadi 20 ya. Jadi diukur dari garis lingkar pinggang ke bawah untuk menentukan tinggi pinggulnya ya teman-teman. Sorry ya teman-teman, agak kuat anginnya ya. Ini kita buat tinggi pinggul 20 ya. Kita buat tinggi pinggulnya dari garis pinggang ini ke bawah 20 cm, kasih titik. Kemudian kita ukur lagi ke sebelahnya supaya lurus. Dari garis pinggang yang di sebelahnya ini lagi buat ke bawah 20 cm, kasih titik. Ini hanya kita buat tanda dulu, baru kita buat dulu garis. Seperti garis bantu aja dulu ya teman-teman. Ini. Tapi harus lurusan titik ini gitu ya. Seperti garis bantu karena kita akan menentukan untuk lingkar pinggulnya. Nah, di sini lingkar pinggul 112 dibagi 4 jadi 28 ya. Kita buat 28 dari sini, dari tengah muka ini. Ini namanya tengah muka ya, teman-teman. Buat atau ukur dari garis tinggi pinggul ini mulai dari tengah muka ini kita ukur. Tadi lingkar pinggul dibagi 4 28 ya. 28. Nih, kasih titik ya teman-teman ini ya. Kemudian kita tarik garis. Pakai garis pinggul seperti ini ya. Ini kita tarik garis dari titik yang ada di pinggang ini tadi ya ke titik ini, lingkar pinggul ini seperti ini ya, pakai roll pinggul. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Sekarang kita tinggal buat garis lebar bahu untuk pola bagian belakang dan garis lingkar leher untuk pola bagian belakang. Biar aku buat pakai
warna biru ya. Dan juga ini untuk kerung lengan bagian belakangnya ya. Caranya, ini kita tentukan dulu kerung lengan bagian belakang. Kita lihat lebar punggung di sini 38 dibagi 2 19. Jadi kita buat dari tengah muka ini, kita ukur sesuai dengan garis lebar dada ini. Ini dari titik ini ya. Dari titik lebar dada ini kita ukur untuk lebar punggungnya 19. Ini kasih titik. Jadi dia beda 1 cm ya, teman-teman. Dari lebar dada ini kasih titik di sini. Kemudian kita tarik garis. Ini kita tarik garis dari titik ini ya. Dari titik yang turun 3 cm untuk bahu bagian belakang tadi ya. Tapi kita garis dulu ya untuk bagian bahu bagian belakang ini. Nah, kemudian kita tarik garis seperti ini ya untuk bagian kerung lengan belakang. Nah, kemudian kita tarik garis melengkung dari titik lebar punggung ini ke titik yang ini yang turun 3 cm ini tadi ya teman-teman. Pakai ini ya. Nah, inilah untuk kerung lengan bagian belakang. Sekarang biar kita buat untuk lingkar leher bagian belakang. Nah, dari garis yang kedua ini kita turunkan ke bawah 1 cm. Nih 1 cm kasih titik. Aku buat ini garis untuk bagian belakang yang biru ya teman-teman. Nih kasih titik. Nah, kemudian kita buatlah garis melengkung untuk kerung leher bagian belakang ya. Dari titik yang turun 1 cm ini ke titik yang ini ya, yang untuk membuat kerung leher bagian depan tadi ya, yang di garis paling atas ini. Seperti ini ya. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Pola dasar baju wanita versi muda bagi pemula. Ini tinggal memotongnya ya, biar aku potong. Nah, ini dia ya teman-teman, udah selesai aku potong. Sekarang biar aku buka. Ini. Seperti ini ya. Dan inilah untuk pola bagian belakangnya. Ini untuk bagian depannya. Jadi ini, karena ini bagian depan, kita potonglah kerung leher bagian belakang yang ada di sini. Kita buang ya. Nah, ini udah aku buang. Nah, ini udah aku buang ya kerung leher bagian belakang yang ada di atasnya ini tadi ya. Ini dia. Inilah untuk pola bagian depannya dan ini bagian belakang. Jadi, kita kan akan buat nut untuk pola bagian belakangnya ya. Jadi, kita samakan seperti ini ya, teman-teman. Seperti ini biar kita buat garis ya. Dan kita buat nut untuk pola bagian belakang ya.
Ini tandai garis. Tandain di pas di garisnya ini. Ini juga tandain. Kemudian kita garis lurus ya teman-teman. Ini juga untuk lebar dada dan ini lebar punggung. Nah, kemudian kita buat nut untuk bagian belakangnya. Sama caranya ya teman-teman, sama seperti membuat nut bagian depan ini. Ini tadi untuk membuat nut bagian depan ini tadi kan lingkar pinggang ini, ukuran lingkar pinggang ini kita bagi 3 ya. Jadi tadi 20 setengah dibagi 3 terdapat 6, sekian ya. Jadi kita genapkan aja jadi 7. Kita buat 7 cm dari tengah belakang ini sesuai dengan garis lingkar pinggang ini. 7 cm. Kasih titik. Kemudian kita majukan lagi ke sampingnya 1,5 cm. Kita majukan ke samping 1,5 cm. Kasih titik. Kemudian kita majukan lagi ke samping 1,5 cm. Kasih titik. Jadi di sini terdapat 3 titik ya. Nah, dari titik yang tengah ini kita tariklah garis lurus ke atas sepanjang 13 cm. Lurus ya teman-teman. 13 cm ke atas. Kasih tanda dulu ya. Karena kita akan memastikan kelurusannya. Karena kita akan ukur dari tengah belakang ini ke titik tengah ini ada berapa. Nah, di sini ada 9, kemudian kita ukur ke atasnya 9. Supaya memastikan kelurusannya ya. Ini pas ya. Kita tarik garis lurus. Kemudian ke bawah kita tarik lagi garis lurus 12 cm. Ini ke bawah 12, kasih tanda dulu titik. Kemudian kita buat lagi, kita ukur ya. Tadi 9 cm ya. Dari tengah belakang ini ke titik yang di tengah ini 9 cm supaya kita memastikan kelurusannya sampai ke bawah. Nah, ini udah 9 ya, agak maju sedikit ya teman-teman. Dari titik yang tadi ini 9. Kemudian kita tarik garis lurus. Dari titik yang tengah ini yang ada di pinggang ke titik yang turun 12 cm ini. Tarik garis lurus. Nah, sekarang kita buatlah garis lagi. Dari ujung atau dari titik yang di ujung garis bagian atas ini ke titik yang di samping ini, yang sampingnya ini ya. Kemudian tarik lagi garis dari ujung garis yang di atas ini ke titik yang di sampingnya ini. Begitu juga yang untuk di bagian bawah ya. Dari ujung garis bagian bawah ini tarik garis ke titik yang di samping sebelah ini, kemudian tarik lagi garis dari ujung garis yang bawah ini ke titik yang di sampingnya ini lagi. Nah, ini nutnya udah selesai teman-teman ya. Pola bagian belakang ini udah selesai aku buat nutnya. Jadi inilah pola dasar baju wanita versi muda bagi pemula ya. Sekarang biar aku potong ini, aku buang lingkar kerung lengan bagian belakang yang ada di pola depannya ini. Karena ini kan udah jadi, udah selesai. Jadi ini harus kita buang yang ada sedikit ini ya. Kerung lengan bagian belakang ini dibuang. Kemudian bahu bagian belakang ini dibuang. Nah, inilah hasilnya ya teman-teman. Nah, aku udah selesai membuat pola dasar baju wanita versi muda bagi pemula. Nah, sampai di sini dulu video aku ini.
Semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like video, subscribe, di-subscribe ya teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Beri komen kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you on my next video.